saya pengen coba ini, pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Nggak ada lagi udah. Mie sedap ini memang pilihan. Negeri ini dikuasai oleh fasis militer. Tragedi Trisakti adalah salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Kejadian ini bukan hanya tentang 4 mahasiswa yang gugur tertembak oleh aparat keamanan, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap rezim yang telah berkuasa lebih dari 3 dekade. Pada 12 Mei 1998, mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi damai untuk menuntut reformasi dan mengakhiri pemerintahan Soeharto. Namun, yang terjadi justru pembantaian. Peluru tajam ditembakkan, darah tumpah, dan perjuangan yang seharusnya damai berubah menjadi tragedi. Sebelum kita membahas lebih jauh, penting untuk memahami konteks saat itu. Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang parah akibat dampak dari krisis moneter Asia 1997. Rupiah terjun bebas, harga barang kebutuhan pokok melonjak drastis, pengangguran meningkat, dan ketidakstabilan sosial semakin terasa. Masyarakat yang sebelumnya diam, kini mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan Soeharto yang dianggap gagal menangani krisis ini. Selain krisis ekonomi, kondisi politik di Indonesia juga sangat menekan. Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan otoritarianismenya yang menekan kebebasan berbicara dan demokrasi. Kritik terhadap pemerintah bisa berujung pada penangkapan, penculikan, atau bahkan kematian. Mahasiswa menjadi kelompok yang paling vokal dalam menyuarakan perubahan. Gerakan reformasi pun mulai bermunculan di berbagai universitas. Aksi mahasiswa di Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 adalah bagian dari rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai kota besar di Indonesia. Ribuan mahasiswa turun ke jalan menuntut reformasi dan mendesak Soeharto untuk turun dari jabatannya. Mereka berbaris rapi, membawa spanduk dan poster, meneriakkan tuntutan mereka dengan penuh semangat. Namun, pemerintah merespon dengan cara yang brutal. Aparat keamanan dikerahkan dalam jumlah besar untuk menghalau para demonstran. Gas air mata ditembakkan, water cannon digunakan, dan kekerasan mulai terjadi. Mahasiswa yang tidak bersenjata dipukul, ditangkap, dan diperlakukan dengan kasar. Saat mahasiswa mulai mundur kembali ke dalam kampus Trisakti, situasi justru semakin memanas. Tanpa peringatan, aparat keamanan menembakkan peluru tajam ke arah para mahasiswa. Beberapa di antaranya langsung tumbang, terkena tembakan di kepala dan dada. 4 mahasiswa tewas di tempat, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Tragedi ini mengguncang Indonesia. Berita tentang penembakan menyebar dengan cepat, memicu kemarahan di seluruh negeri. Demonstrasi semakin membesar dan hanya dalam waktu beberapa hari, Jakarta berubah menjadi medan pertempuran antara rakyat dan aparat keamanan. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi pemicu jatuhnya seorang pemimpin yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Namun, pertanyaan besar masih menggantung, apakah pengorbanan mahasiswa Trisakti benar-benar membawa perubahan yang diinginkan? Untuk memahami peristiwa ini lebih dalam, kita harus melihat latar belakangnya terlebih dahulu. Bagaimana kondisi Indonesia sebelum tragedi ini terjadi? Apa yang mendorong mahasiswa turun ke jalan? Mari kita telusuri lebih lanjut. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada 1997 menjadi titik awal ketidakstabilan yang meluas ke berbagai sektor termasuk politik dan sosial. Rupiah yang sebelumnya berada di angka 2.500 per dolar Amerika anjlok hingga lebih dari 15.000 rupiah per dolar Amerika. Harga bahan pokok melonjak drastis, memicu inflasi yang sangat tinggi. Banyak perusahaan bangkrut, bank runtuh, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat. Soeharto yang telah berkuasa sejak 1967 dianggap tidak mampu menangani krisis ini. Kebijakan ekonomi yang diambil justru memperburuk keadaan.
Bantuan dari IMF datang dengan syarat-syarat yang semakin menekan rakyat. Subsidi bahan pokok dikurangi, sehingga harga kebutuhan sehari-hari semakin sulit dijangkau oleh masyarakat kelas bawah. Di sisi lain, korupsi semakin menjadi-jadi. Keluarga Soeharto dan kroni-kroninya masih menikmati kekayaan mereka di tengah penderitaan rakyat. Kolusi dan nepotisme merajalela di hampir semua sektor pemerintahan dan bisnis. Hal ini menimbulkan kemarahan yang semakin besar di kalangan masyarakat, terutama mahasiswa. Gerakan reformasi mulai mendapatkan momentum pada awal 1998. Demonstrasi mahasiswa terjadi di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Mereka menuntut 6 hal utama: penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme, supremasi hukum, demokrasi yang lebih terbuka, desentralisasi kekuasaan, kebebasan pers, serta pengunduran diri Soeharto. Universitas Trisakti menjadi salah satu pusat gerakan reformasi ini. Mahasiswa di sana secara aktif mengorganisir aksi-aksi damai untuk menekan pemerintah. Mereka berharap bahwa dengan melakukan demonstrasi yang terstruktur dan tertib, mereka bisa menarik simpati publik dan mendapatkan dukungan luas untuk perjuangan reformasi. Namun, pemerintah Soeharto tidak tinggal diam. Aparat keamanan mulai dikerahkan dalam jumlah besar untuk membubarkan aksi-aksi mahasiswa. Bentrokan mulai terjadi dan ketegangan antara mahasiswa dan aparat semakin meningkat dari hari ke hari. Hingga akhirnya pada 12 Mei 1998, tragedi yang mengerikan itu pun terjadi. Hari itu, 12 Mei 1998, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti berkumpul untuk menyuarakan tuntutan reformasi. Aksi ini awalnya berlangsung dengan damai. Mahasiswa membawa spanduk, bendera, dan poster berisi pesan-pesan politik yang menyerukan pengunduran diri Soeharto serta perbaikan kondisi negara. Mereka berbaris rapi, meneriakan yel-yel reformasi, dan berjalan menuju gedung DPR MPR. Namun, mereka dihadang oleh aparat keamanan sebelum bisa mencapai tujuan mereka. Aparat kepolisian dan militer dikerahkan dalam jumlah besar. Dengan tameng dan pentungan, mereka memblokade jalan-jalan utama, mencegah mahasiswa untuk bergerak lebih jauh. Pada awalnya, suasana masih terkendali, meskipun ada sedikit ketegangan antara demonstran dan petugas keamanan. Mahasiswa mencoba bernegosiasi agar mereka diizinkan melanjutkan aksi, tetapi aparat tetap tidak memberi izin. Sekitar pukul 17.00, situasi mulai berubah. Aparat keamanan mulai menggunakan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa. Mahasiswa yang berada di garis depan mulai mundur ke dalam area kampus. Sebagian besar dari mereka tidak mengira bahwa tindakan represif akan terjadi karena mereka berunjuk rasa secara damai. Namun, tanpa peringatan yang jelas, suara tembakan terdengar di udara. Awalnya, mahasiswa mengira bahwa aparat hanya menggunakan peluru karet atau tembakan peringatan ke atas. Namun, ketika beberapa mahasiswa tiba-tiba jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari tubuh mereka, kepanikan pun terjadi. Mereka berteriak, mencari perlindungan, dan mencoba menolong teman-teman mereka yang terkena tembakan. Beberapa mahasiswa lainnya berusaha melawan dengan melempar batu dan botol ke arah aparat, tetapi perlawanan ini tidak berarti di hadapan pasukan bersenjata lengkap. Dalam hitungan menit, 4 mahasiswa gugur. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan Si, dan Heri Hartanto. Mereka tertembak di bagian kepala dan dada, yang menunjukkan bahwa aparat memang mengarahkan tembakan ke tubuh mereka, bukan sekedar tembakan peringatan. Puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka akibat peluru tajam dan pukulan aparat. Setelah penembakan terjadi, suasana menjadi kacau. Para mahasiswa yang selamat berusaha membawa teman-teman mereka yang terluka ke rumah sakit terdekat. Media yang meliput kejadian ini langsung memberitakan peristiwa tersebut, membuat publik di seluruh Indonesia terkejut dan marah. Gambar mahasiswa yang tertembak tersebar luas, membangkitkan emosi rakyat yang sudah lama menahan ketidakpuasan terhadap rezim Soeharto. Tragedi Trisakti menjadi pemicu utama demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Indonesia. Rakyat mulai turun ke jalan. Tidak hanya mahasiswa, tetapi juga buruh, pegawai, hingga ibu rumah tangga. Mereka menuntut keadilan atas kematian para mahasiswa dan mendesak Soeharto untuk segera lengser. Namun, peristiwa ini juga memicu sesuatu yang lebih gelap.
kerusuhan massal yang melanda Jakarta dalam beberapa hari berikutnya. Tragedi Trisakti bukan hanya sekedar insiden berdarah, tetapi juga menjadi simbol kejatuhan rezim yang telah berkuasa lebih dari 3 dekade. Kematian 4 mahasiswa ini membangkitkan kemarahan rakyat yang telah lama dipendam. Keesokan harinya, aksi protes semakin meluas. Ribuan orang turun ke jalan di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan kota-kota besar lainnya. Mereka tidak lagi sekedar menuntut reformasi, tetapi juga mendesak agar Soeharto segera mengundurkan diri. Namun, aksi damai ini kemudian berubah menjadi kerusuhan. Pada 13 sampai 15 Mei 1998, Jakarta menjadi kota yang mencekam. Ribuan massa turun ke jalan, membakar gedung-gedung, menjarah pusat perbelanjaan, dan menghancurkan berbagai fasilitas umum. Tidak sedikit korban jiwa yang berjatuhan, baik akibat bentrokan dengan aparat maupun karena terjebak di dalam bangunan yang terbakar. Salah satu tragedi paling mengerikan yang terjadi setelah Trisakti adalah kerusuhan anti-Tionghoa. Banyak warga keturunan Tionghoa menjadi sasaran amukan massa. Toko-toko mereka dijarah, rumah-rumah mereka dibakar, dan bahkan terjadi kekerasan seksual yang menargetkan perempuan etnis Tionghoa. Kejadian ini semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat dan dunia internasional. Dalam situasi yang semakin tidak terkendali, berbagai pihak mulai menekan Soeharto agar segera turun. Para tokoh politik, akademisi, dan bahkan sebagian anggota militer sendiri mulai berpaling dari Soeharto. Media massa yang sebelumnya dikontrol ketat oleh pemerintah mulai berani memberitakan kondisi sebenarnya di lapangan. Pada 20 Mei 1998, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR MPR di Jakarta. Mereka menolak pergi sampai Soeharto mengundurkan diri. Tekanan semakin kuat dan Soeharto yang awalnya bersikeras untuk tetap berkuasa akhirnya tidak punya pilihan lain. Pada 21 Mei 1998, Soeharto secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya di televisi nasional. Pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya era Orde Baru dan awal dari era reformasi. Namun, banyak pertanyaan masih tersisa. Apakah keadilan bagi para korban Trisakti pernah terwujud? Apakah reformasi benar-benar membawa perubahan yang diharapkan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Tragedi Trisakti tetap menjadi luka mendalam dalam sejarah Indonesia. Setiap tahun, peringatan dilakukan untuk mengenang 4 mahasiswa yang gugur dalam perjuangan reformasi. Kampus Trisakti sendiri memiliki tugu peringatan sebagai pengingat bahwa demokrasi di Indonesia diperjuangkan dengan darah dan nyawa anak muda. Namun, hingga hari ini, keadilan bagi para korban masih dipertanyakan. Para pelaku penembakan tidak pernah benar-benar diadili. Tidak ada jenderal atau pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kasus ini sempat dibawa ke ranah hukum, tetapi tidak ada kejelasan tentang siapa yang memberikan perintah menembak mahasiswa pada 12 Mei 1998. Di sisi lain, reformasi yang diperjuangkan mahasiswa memang membawa perubahan. Demokrasi di Indonesia menjadi lebih terbuka, kebebasan pers lebih terjamin, dan pemilihan presiden kini dilakukan secara langsung oleh rakyat. Namun, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dulu ditentang justru masih ada hingga saat ini, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Generasi muda Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga semangat reformasi tetap hidup. Tragedi Trisakti adalah pengingat bahwa demokrasi dan kebebasan tidak datang dengan mudah. Mereka diperjuangkan dengan pengorbanan besar. Jika kita tidak menjaga semangat ini, bukan tidak mungkin sejarah kelam semacam ini bisa terulang kembali. Yang lebih penting, tragedi ini mengajarkan kita bahwa suara rakyat tidak boleh dibungkam. Pemerintah harus selalu mendengar aspirasi masyarakat, bukan menindasnya dengan kekuatan senjata. Kejadian 12 Mei 1998 harus menjadi pelajaran agar Indonesia tidak kembali ke era di mana kritik dianggap sebagai ancaman dan kebebasan berbicara dibungkam dengan kekerasan. Hari ini kita mengenang mereka yang telah gugur dalam perjuangan. Namun, lebih dari sekedar mengenang, kita juga harus terus menjaga dan melanjutkan perjuangan mereka.
reformasi belum selesai, dan tugas kita adalah memastikan bahwa Indonesia terus bergerak menuju negara yang lebih demokratis, adil, dan bebas dari ketidakadilan seperti yang terjadi pada masa lalu.